yang cukup luas, terdapat seekor anjing petani yang sedang mencari kelinci yang berkeliaran untuk dimangsa. Anjing itu dilatih untuk mengejar hewan pengganggu perkebunan jagung ketika jagung masih muda. Daun jagung sering dimakan oleh kelinci, sehingga tanaman-tanaman jagung itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Dan jika tanaman itu tidak tumbuh dengan baik, hasil panen jagung pun juga akan sangat berkurang nantinya. Maka dari itu, sang petani menempatkan seekor anjing terlatih di perkebunannya. Setiap hari, anjing itu berkeliaran memeriksa hewan pengganggu tanaman jagung yang ada di perkebunan petani itu. Aku adalah seekor anjing penjaga perkebunan. Aku akan memburu setiap para pengganggu yang ada di perkebunan ini. Aku akan mengejar mereka. Pada suatu hari, anjing itu bangun dari tidurnya. Kemudian, ia berjalan mengitari perkebunan sambil mengendus-endus bau hewan lain dengan hidungnya. Karena penciuman anjing itu sangat tajam, bahkan anjing itu mampu mencium bau kelinci dari jarak yang sangat jauh. Ketika dia berjalan, anjing itu mencium bau kelinci dari kejauhan. Anjing itu mengikuti bau itu sampai akhirnya dia melihat seekor kelinci yang sedang asik memakan pucuk jagung yang masih muda. Aku mencium bau kelinci, pasti dia memakan lagi daun jagung yang ada di perkebunan ini. Aku harus mencarinya. Itu dia. Aku akan mengejarnya. Anjing pun berjalan perlahan mendekati kelinci tersebut. Ketika dia sudah sangat dekat dengan kelinci itu, sang anjing lalu mengejarnya dengan sangat cepat. Aku harus pelan-pelan, biar nanti tidak ketahuan dan aku bisa menangkapnya. Anjing itu pun berjalan perlahan mendekati kelinci yang sedang asik memakan daun jagung tanaman dari petani majikannya. Ketika dia sudah mendekat, kelinci pun menyadari bahwa sang anjing ingin menangkapnya karena pendengarannya yang sangat tajam. Kelinci itu lalu berlari menjauh dari sang anjing. Awas kau! Anjing! Aku harus berlari. Tunggu. Karena kakinya yang panjang, sang kelinci pun berlari, terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Dia berlari. Sang anjing pun mengejarnya dari belakang, terus mengejarnya. Namun karena semakin menjauh jarak antara anjing dan dia, ia pun memilih jalan yang berbeda agar sang anjing tidak dapat mengejarnya lagi. Tunggu kau kelinci, tunggu. Dasar pemakan tanaman jagung dari pemilikku, kau memang ya
lari. Lalu, di pertengahan perjalanan, anjing kehilangan jejak dari kelinci. Dia terus mengendusnya. Di mana kelinci ini? Cepat sekali dia larinya. Aku harus menggunakan indera penciumanku agar bisa menangkapnya. Sang anjing terus mengendus, mencari keberadaan dari kelinci itu. Dia terus mengendus bau dari sang kelinci. Namun, seiring berjalannya waktu, sang anjing merasa menyerah karena sang kelinci yang dikejarnya hilang entah kemana. Lalu, dia melakukan pengejaran terhadap kelinci itu di lain kesempatan. Ia pun pulang dengan perasaan tidak karuan. Ia kembali ke perkebunan itu untuk menjaga kembali perkebunan itu dari sang kelinci. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak mendapatkan jejak sama sekali. Kesalnya. Awas saja kau kelinci. Jika aku dapat nanti, kau akan menyesal. Lebih baik sekarang aku balik saja ke perkebunan. Sang anjing pun kembali ke perkebunan untuk menjaga perkebunan itu lagi. Keesokan harinya, anjing pun berpatroli kembali di perkebunan sambil mengendus-endus keberadaan hewan lain yang masuk ke dalam perkebunan untuk merusak tanaman dari petani. Aku harus berpatroli. Aku harus berkeliling agar hari ini apa yang ku cari bisa ku dapatkan. Aku coba mencari di sanalah. Siapa tahu aku menemukan kelinci yang kemarin. Pada saat itu kelinci yang kemarin sedang memakan tanaman jagung dari petani dan dia memakannya dengan sangat lahap. Nyam 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 nyam. Enaknya sekali ini jagung muda dari petani ini. Aku harus makan banyak hari ini. Dan aku harus waspada. Siapa tahu nanti anjing yang kemarin datang lagi untuk mengejarku. Ketika Asik sedang makan, sang anjing melihatnya dan langsung menyerang serta mengejarnya hingga akhirnya sang anjing akan mengejar sang kelinci. Kelinci pun mendengar suara langkah dari sang anjing. Anjing kemarin aku harus lari lagi nih. Tunggu kau kelinci, hari ini tidak akan kulepaskan kau. Tunggu. Ketika sedang saling mengejar mereka, sang kelinci tidak mau kalah dengan sang anjing yang badannya lebih besar daripada dia. Ia menggunakan kakinya untuk melompat dengan sangat jauh agar sang anjing tidak dapat mengejarnya lagi. Tunggu kau kelinci, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Tidak akan kuulang kejadian yang kemarin. Tunggu kau. Kemudian pada hari yang sama, sang anjing kehilangan lagi jejak dari sang kelinci karena langkah kaki dari sang kelinci terlalu cepat baginya dan dia pun terus mencari hingga menjelang sore. Gagal lagi aku. Tapi tak apa, aku akan terus mencoba. Walau aku melihat ada begitu banyak perbedaan yang mencolok antara aku dan kelinci, namun aku akan terus berlari untuk bisa menangkapnya. Suatu hari nanti, aku akan berusaha dengan keras agar jagung di perkebunan itu tidak rusak nantinya saat panen. Aku harus menjaganya dari kelinci dan dari hewan-hewan yang ingin merusak tanaman dari majikanku. Lalu sang anjing pun kembali ke perkebunan untuk menjaga perkebunan milik sang petani agar tidak ada hewan-hewan yang dapat merusak tanaman di perkebunan tersebut. Jadi pada hari-hari selanjutnya kejadian yang sama pun terulang hingga terulang.
Namun sang anjing tetap berusaha dan selalu bekerja keras agar hasil panen dari perkebunan itu tidak gagal nantinya. Anjing pun duduk untuk istirahat karena dia merasakan kelelahan telah mengejar kelinci yang selalu kabur dan selalu lolos ketika dia sedang mengejarnya. Tapi dia tidak akan pernah menyerah agar kelinci itu bisa untuk dia dapatkan nanti. Jadi pesan moral dari cerita ini yaitu jika kita ingin memiliki keinginan atau semangat yang kuat agar bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, maka cepat atau lambat keinginan itu pasti akan terwujud. Sekian, terima kasih.